Kalau beliau sampai bahas yang lain, gue akan buka yang lain juga. Berhubung beliau cuma bahas yang COVID, jadi gue hanya akan bahas yang COVID. Jadi statement gue yang gue bilang gue akan kasih dia beberapa hal untuk dibicarakan dan untuk diperbaiki, itu memang benar. Gue tidak langsung meng-cut off orang. Dan gue left dari grup tersebut sebenarnya karena ngerasa udah gak ada poin lagi di grup tersebut. Tinggalnya jauh, jarang ketemu, dan yang berkoar-koar dia doang. Cuman mungkin ke-triggernya pas momen itu terjadi. Lanjut. Ini seolah-olah dia yang paling sakit hati. Jelas. Gue merasa sakit hati karena tidak dihargai oleh kamu. Bukan hanya masalah dari bulan Juni yang cuman kamu sebut COVID itu. Apakah aku happy? Ini hidup dan mati. Kalau gue tanya balik juga gimana? Gimana perasaan gue? Banyak hal yang gue yakin lo masih ingat. Apa yang udah gue pernah lakuin dan gue tunjukin kalau gue tuh peduli banget sama lo. Tapi gak dihargain. Gue bukan gila-gila dihargain ya, tapi come on. Ketika lo sudah sepenuh hati memperlakukan seseorang dengan baik dan itu tidak dihargain, tidak perlu dalam jumlah yang sama, tetapi setidaknya ada bentuk atau rasa menghargai, lu juga akan pasti merasakan hal yang sama kayak gue. Bertahan hidup. Ini poinnya udah gue tulis. Ini nih yang gue maksud melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi. Gue inget banget bahkan beliau, ya, ada salah satu followersnya datang ke kosan bawain makanan dan itu dipersilakan masuk dan di instastoryin. Mungkin bisa cek di archive instastorynya lagi ya. Dan itu tidak terlihat seperti apa yang diutarakan barusan. Tidak bisa keluar dari kasur, lumpuh, mau meninggal. Bahkan ada yang sempat foto bareng di pekarangan luar kosan. Keinginan untuk meminta maaf pasti ada. Ini yang Anda maksud minta maaf tuh yang kayak gimana? Yang dari lubuk hati paling terdalam atau karena disuruh seseorang waktu di Malang? Itu dia gak bakal terima. Banyak kok contohnya. Lebih tepatnya bukan gak ada kesempatan kedua sih. Tapi bukannya lo ya gak membiarkan kesempatan itu ada. Gue nge-cut off orang, gak langsung tek, gak. Gue pasti memikirkan beberapa perhitungan. Juga bukan karena 1 atau 2, 3 kesalahan. Atau ketidaksukaan. Gue sebagai seorang manusia biasa mempunyai limit emosinya sendiri. Dan setiap individu itu berbeda-beda limitnya. Banyak kok contohnya. Oke, coba kasih tahu gue dong contohnya. Dan jumlah pastinya berapa banyak. Gue cuma menjalani apa yang dia mau. Yakin apa yang gue mau? Ada tahapan-tahapannya ketika gue memutuskan untuk nge-cut off beliau. Pertama gue left group, kedua gue mute sosial medianya, ketiga baru gue unfollow dan remove. Kenapa? Ya kenapa tidak? Gue tidak pernah memblokir beliau, baik di WhatsApp ataupun di sosial media. Bahkan beliau yang ngeblokir gue. Setelah itu aku langsung di-block. Nah ini, gue gak pernah ngeblokir beliau. Chatnya juga sampai sekarang masih ada. Dan ini jadinya bukannya malah kebalik ya, bukannya gue yang diblokir ya. Anyway, sebelum beliau meminta maaf, gue terlebih dahulu sudah mendapat informasi dari satu orang tentang gimana orang ini lebih tepatnya dinasehatin dan tidak terima awalnya karena beliau sempat bilang ini, gue gak salah kok, Kak Belanya aja terlalu ikut campur urusan gue. Begitu dia pergi ya gue cabut lah. Terus si orang ini berusaha untuk menyadarkan beliau kalau yang beliau lakukan ini salah dan meminta maaf. Dan akhirnya beliau ini meminta maaf setelah 2 bulan permasalahan itu terjadi. Gue karena udah keburu tahu informasi tersebut bahkan sebelum beliau ini minta maaf ke gue jadi berpikir, ya ngapain gue balas? Niatnya dia minta maaf itu untuk apa? Dan permintaan maafnya seperti ini. Seolah-olah kayak semua orang, seolah-olah kayak... Jangan bilang seolah-olah, karena itu menggiring opini. Gue bilang banyak. Karena memang jumlahnya banyak. Dan gue gak pernah bilang kalau dia tuh bener-bener sendirian atau gak ada satu orang pun yang mau temenan sama dia. Lanjut. Sama circle-nya dia doang kok. Sama circle gue. Maksudnya yang dulunya circle lo. Karena lo melakukan kesalahan dan lupa untuk sadar apalagi untuk minta maaf. Bisa dihitung jari. Dihitung jari. Kalau lebih dari selusin manusia itu banyak gak sih? Lebih dari hitungan jari ya. Dari triliun. Oke, tapi kan lo gak punya teman setriliun. Tidak cocokan kan wajar ya. Kau tuh kayak cermin, cuma merespon tindakan yang kamu berikan. Bagaimana dengan gue dan teman-teman yang lainnya yang juga merespon elu atas tindakan elu ke mereka? Soalnya menurut gue sudah melakukan bagian gue dengan baik, tapi tidak dihargai. Kata-kata yang lu utarakan ke orang-orang yang lu sakitin, seperti lu ngata-ngatain fisik, warna kulit salah satu temen di Malang, merendahkan rumah orang, padahal lu nginep di situ 2 minggu, sampai buat orang tua sakit hati. Apa lu nggak punya hati ketika lu ngomongin itu juga? Apa lu nggak berpikir gara-gara hal tersebut, perilaku lu, omongan lu, tingkah laku lu, maka dari itu banyak orang nggak temenan sama lu. Sekali lagi gue bilang banyak ya, nggak bilang semua. Nanti disalahin lagi nih. Nggak diindahkan gimana orang aku di remove. Terus pas aku chat minta maaf, aku di blok.
Masalahnya juga beliau tidak ada komunikasi apa-apa juga sih selama 2 bulan. Jadi kayak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan kita tidak pernah kenal sebelumnya. Dan bahkan setelah 2 bulan tersebut, permintaan maaf yang beliau berikan kepada gua itu terkesan seperti ngajak main. Apakah itu permintaan maaf yang sebenarnya? Gue tidak pernah menyindir atau bahkan merendahkan seseorang di live gua. Gue tahu betul rasanya sesakit apa direndahkan karena gua pernah merasakan hal tersebut. Ini adalah bukti live terakhir yang gue juga sempat kepancing pertanyaan netizen karena waktu itu baru-baru buat konten sama teman-teman beliau yang dari Jogja. FYI, gue tidak pernah membenci teman-teman lingkup circle-nya karena menurut gue permasalahannya ini hanyalah dengan satu orang dan gue juga waktu ketemu bahkan nama beliau untuk diceritakan saja tidak tertarik sama sekali. Ini dia videonya. Tapi teman-temannya dia temenan sama teman-teman Nobel. Gue bodo amat. Kayak gue temenan sama teman-temannya dia, ya udah kenapa? Gue nggak pernah punya masalah sama teman-temannya dia. Teman-teman gue mau main sama dia pun juga gue nggak masalah. Teman-teman gue nggak ada yang punya masalah sama dia juga. Tapi emang kebenaran aja. Beberapa dari mereka punya masalah juga sama tuh orang. Tapi gue nggak pernah ngelarang teman-teman gue nggak pernah. Dan gue juga tidak melarang teman-temannya dia untuk main sama gue. Karena menurut gue yang punya masalah tuh gue sama dia. Mau dia cerita apa kayak tentang gue sama teman-temannya, gue bodo amat. Selagi gue nggak kayak gitu, selagi yang diomongin nggak benar dan selagi tidak nyampe ke kuping gue anggap aja nggak tahu. Dan emang siapa juga yang mau bilang banyak orang itu artinya dari Sabang sampai Merauke? Kok kesannya terlalu hiperbola ya, kayak melebih-lebihkan? 4, yakin cuma 4. Kalau beliau bilang bisa dihitung jari, berarti beliau tidak ingat udah pernah nyakitin siapa aja. Kalau menurut kalian, satu lusin orang itu banyak gak sih? Ini dari berbagai macam kota loh. Highlights, gue tidak pernah mengatur siapapun termasuk followers gue bahkan selalu mengingatkan untuk tidak ikut campur karena gak ada yang tahu inti permasalahan dan bukan urusannya. Ini dia bukti terakhir gue live, kan dia juga gak ada masalah sama kalian. Ngapain gue ngasih tahu? Kadang tuh ya, menebarkan kebencian bukan selalu dari kata-kata yang jelek atau kata-kata yang kasar, tapi bisa dari penyampaian dan kata-kata yang sangat lembut tetapi bisa menggiring opini untuk berasumsi yang tidak benar. Dan jelas, lu bukan gua dan gue juga gak mau disama-samain sama lo yang kalau ngomong tidak berdasarkan fakta, yang suka melebih-lebihkan dan juga mengurang-urangkan. Dan itu hal yang wajar. Itu bukan hal yang wajar ketika lu ketemu orang dan banyak orang gak suka sama lo. Banyak, bukan semua. Nanti gue disalahin lagi. Pas seneng sih di cut off dari lingkungan yang sebenarnya nggak baik buat aku. Gue juga seneng banget sih udah nge-cut off lu dari dulu. Karena mungkin kalau kita masih berteman, kayaknya gue juga bakal dijelek-jelekin deh. Entah fisiknya, mungkin kamar kosan yang gak estetik waktu itu, atau bahkan tentang tato dan tindik gue di belakang orang-orang. Nggak di publik memang, tapi di belakang layar. Lalu sering merendahkan orang lain. Lu tuh sebenarnya lagi ngomongin diri lu sendiri gak sih? Kayak gini ya, lu gak inget apa yang udah lu omongin atau utarain ke orang-orang yang lu sakitin hatinya. Oke, lanjut. Karena satu kesalahan. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena beberapa kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dikomunikasikan. Aku masih terima, tapi harus lolos standar aku. Kita tahu standar orang tuh beda-beda setiap individunya. Jikalau beliau punya standar sendiri, boleh dong gue juga punya standar gue sendiri. Dengan kalimat yang benar. Nah ini, jadi jangan salahin gue ketika gue tidak merespon permintaan maaf lo, karena menurut gue tidak lolos standar gue. Tapi kalau kasar, jatuhnya menghina, mempermalukan, itu bukan kritikan sih menurut aku. Menurut kalian sendiri, apakah kritikan gue atau komentar gue ini jatuhnya menghina, menjatuhkan, dan tidak membangun? Kalau memang demikian, oke, gue minta maaf banget. Awas lu sampai ngata-ngatain Kak Bella lagi. Kasih gue buktinya dong, please banget. Gue butuh banget buktinya. Karena kalau misalkan ada yang berkata demikian untuk membela gue akan ngebantu lo dan gue akan bertanggung jawab. Coba lain kali di screenshot ya. Karena menurut gue gini, gimana orang tersebut bisa memberikan pernyataan seperti itu? Karena bahkan gue sendiri pun tidak pernah menceritakan inti masalahnya. Dan bahkan waktu di media tersebut gue tidak menjabarkan. Jadi dari mana orang tersebut itu bisa berasumsi? Dan penebaran kebencian mana sih yang lo maksud? Karena seingat gue dan mungkin penonton langganan live gue tahu kalau gue selalu menutup pembahasan yang nyebut-nyebut nama lo. Tetapi gue akui kesalahan gue itu adalah gue terpancing dan lost control ketika ditanya mengenai lo. Kalau followers aku kan gak ada yang kayak gitu ya. Siapa bilang? Ini apa? Opininya gak ada yang aku giring. Nah, yang lo lakuin ini apa? Kalau bukan menggiring opini, ditambah melebih-lebihkan dan mengurang-urangi banyak hal. Buat kamu di luar sana, semoga kamu bukan orang yang selanjutnya ya. Karena dia akan menebarkan kebencian dan membuat semua orang membencimu. Nah, ini yang menebarkan kebencian tuh siapa? Gue ketika ditanya aja, itu bilangnya gue karena masalah personal.